Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi dalam materi berikutnya dalam kuliah pemrograman web. Ya. Oke, kemarin Anda sudah belajar tentang review ya, bukan belajar ya, review sebenarnya karena mata kuliah sebelumnya sudah membahas itu. HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery. Selanjutnya kita akan membahas tentang PHP. Ya. Kalau kemarin kita pakai jQuery bisa mengolah data yang tampil ya di klien, menjumlahkan, mengalihkan, merubah tampilan dan sebagainya. Nah, kalau yang PHP ini dia berjalannya di server ya, nanti bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan data ke database sehingga kita bisa menampilkan data dari database ke aplikasi web yang kita miliki. Oke. PHP adalah bahasa pemrograman yang bukan bisa berjalan di server ya, hanya bisa berjalan di server. Ya. Jadi kalau kita membuat program PHP itu dia harus perlu server. Ya, kalau HTML dia bisa berjalan di klien. Klien itu apa sih klien? Klien itu browser ya. Contoh browser itu klien kita. Ya. Nah, untuk menjalankan script PHP kita memerlukan server web ya. Minggu yang lalu sudah saya beri tugas ya untuk instalasi server web. Ya bisa pakai SAM, bisa pakai LAM, bisa pakai WAM gitu ya. Nah, PHP gratis ya, sifatnya gratis. Nah, untuk membuat program PHP kita bisa pakai tools yang sifatnya text editor ya, sama dengan HTML. Bisa pakai Visual Studio, bisa pakai Notepad Plus dan sebagainya. Nah, untuk membuat program PHP, script PHP, ini kita taruh di dalam HTML kita ya, gitu ya, dan ditandai dengan tag seperti ini, tagnya ya. Jadi ada lebih kecil tanda tanya PHP, bla bla bla, kemudian di bawahnya. Ya. Dalam contoh program ini ada echo my first PHP script. Echo itu perintah PHP yang digunakan untuk menampilkan tulisan di layar. Ya. Kemudian file PHP, file programnya kalau yang web kemarin kan .html ya, gitu. Nah kalau di sini kita kalau PHP harus .php dan dia harus diletakkan di folder web server. Ya, oke, contoh, oke. Saya sudah install web server, saya pakai SAM ya. Oke, saya start Apache-nya. Di SAM itu ada beberapa service ya. Ada service untuk menjalankan PHP Apache, ada service untuk menjalankan database MySQL, ada service untuk menjalankan pengiriman file atau FTP, file transfer protocol itu FileZilla, ada service untuk email service Mercury dan ada service untuk Java ya, ada Tomcat. Nah ini dalam contoh ini saya pakai yang apa aja ya. Kemudian di tempat saya ini ada perbedaan mungkin di tempat Anda karena di tempat saya ada beberapa aplikasi. Ini portnya saya ubah ya, jadi portnya 4413 ya. Oke, kemudian karena saya pakai SAM ya, maka kebetulan SAM saya install di C. Ini folder SAM-nya. Nah, di dalam SAM itu ada folder namanya htdocs. Itu adalah folder aplikasi webnya. Itu berada di dalam htdocs. Kebetulan di tempat saya banyak folder nih. Banyak folder. Ya. Nah, untuk pembelajaran ini saya taruh di folder yang belajar PHP. Ya, saya belajar PHP. Oke. Nah, saya bisa buka ya. Sorry. Ya, saya pakai port ya. Nah, kalau saya buka seperti ini, munculnya ini dashboardnya SAM saya, ya, ada macam-macam. Nah, tadi saya meletakkan filenya itu di dalam folder yang namanya belajar PHP. Ini saya zoom ya, supaya kelihatan aja. Jadi saya tuliskan belajar PHP. Ya. Nah, saya tidak menuliskan file apa yang saya buka. Ya, kalau saya nuliskannya seperti ini, saya tidak menuliskan file apa yang saya buka, otomatis dia akan membuka file yang namanya index. Nah, mana nih indeksnya?
Lah ini indeks, kebetulan namanya indeks PHP. Ya. Jadi kalau saya tidak mendefinisikan file apa yang dibuka, maka dia akan membuka file indeks. Ya. Entah indeks HTML, entah indeks PHP. Kebetulan indeks PHP saya, kalau saya buka, isinya adalah tampilan seperti ini, tampilan ini template yang saya buat. Ya, oke ya, saya tutup. Nah, contoh pertama saya akan buka belajar.php. Ya. Ya. Ini kayak HTML biasa ya. HTML biasa, kemudian ini body gitu ya. Ini yang berada dalam body. Ya. Kemudian H3 untuk buat heading gitu ya. Biasalah ya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa ini script PHP ya, ini kita harus kasih tag seperti ini. Ya. Kemudian ini programnya. Ya. Jadi yang ini echo ini tidak ditulis di HTML tapi ditulis dari tag PHP. Ya. Kalau coba kita jalankan, filenya adalah belajar.php ya. Belajar.php. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ditulis pakai HTML yang atas. Kemudian yang bawah ini ditulis dari script PHP. Ya. Terus PHP juga bisa menulis tag HTML. Ya, itu dari PHP ya, yang ini ya. Kemudian selamat pagi mahasiswa, ini dari PHP. Ya, ini saya pakai apa ini? Saya pakai button ya, saya pakai kelas buttonnya bootstrap gitu ya, supaya bagus. Kemudian apa lagi? Ini juga dari PHP ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, PHP itu jalannya di server ya, jadi coding PHP ini nggak akan bisa kelihatan di klien ya. Browser ini klien, server itu yang sampai P yang tadi saya jalankan ya. Jadi kalau kita coba melihat source-nya di sini, ini coba saya lihat source-nya, saya klik kanan, view source. Nah, programnya seperti ini kelihatannya, tulisan biasa, tapi tag HTML-nya nggak ada. Ya, oke. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ya. Berikutnya, ini contohnya tadi ya. Nah, di dalam file PHP bisa berisi apa aja, teks, HTML, CSS, JavaScript, dan PHP-nya sendiri. PHP dijalankan di server dan sebagai hasilnya dia akan menghasilkan tampilan dalam bentuk HTML. Ya. File PHP sendiri ekstensinya adalah .php. Ya. Buat apa sih PHP? Ya buat aplikasi web, gitu ya. Contoh saya buka apa ya? Contoh misalkan kalau Witri School itu dia nggak pakai PHP, dia pakai ASP, ya, itu .asp. Contoh misalkan Terus itu. Nah, ini dibuat dengan menggunakan file, dibuat dengan menggunakan PHP. Contoh misalkan saya buka apa ya? Syakat, mana syakat? Ya. Contoh seperti ini. Nah, ini Anda lihat filenya di sini ya, .php. Gitu ya. Saya buka profil misalkan. Kita lihat di sini dia juga .php. Jadi ini contoh penggunaan aplikasi PHP. Oke. Nah, PHP bisa buat apa aja? PHP bisa macam-macam. Ya, dia bisa membuat halaman yang dinamis, yang isinya dinamis. Ya, bisa digunakan untuk membuat file, membuka file sembarang ya. Tidak hanya file PHP, bisa file teks, file gambar, gitu ya. Bisa membaca file, menulis, menghapus, gitu ya. Bisa mengumpulkan data dari form, ya, form inputan, nanti diambil datanya, terus kemudian diolah misalkan, itu bisa. Mengirim dan menerima cookies, bukan kue ya. Cookies itu data yang disimpan di user. Kemudian bisa melakukan modifikasi data di dalam database. Bisa digunakan untuk mengontrol akses user, session nanti ya. Bisa juga digunakan untuk melakukan enkripsi data. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan.
Terus kenapa kok PHP? Tadi contoh Waitress School pakai ASP gitu ya. Mungkin nanti ada juga aplikasi yang pakai .NET misalkan. Nah, PHP sifatnya tadi open source, gratis, nggak bayar. Berjalan di banyak platform. Server maksudnya ya, platform server ya. Di Windows bisa, Linux bisa, Unix bisa, Macintosh bisa. Kompatibel dengan semua server yang digunakan saat ini, apa aja IS dan sebagainya. Ya. Mendukung banyak database. Nanti kalau kita pakai untuk membuat sistem informasi, ada data yang disimpan di dalam sebuah database. Database-nya pakai MySQL bisa, Postgre bisa, Firebase juga bisa, Oracle, SQL Server, Access dan sebagainya. Gitu ya. PHP-nya free, gampang dipelajari dan banyak dokumentasinya. Ya, bahkan kalau Anda buka Waitress School PHP. Nah, di sini juga ada tutorial. Bisa diikuti. Ya, oke. Oke, sebelum lanjut ya. Jadi, kemudian kalau kita buat aplikasi kan harus di-hosting di internet ya. Harus hosting di internet. Nah, ternyata banyak layanan hosting itu yang mensupport PHP. Ya. Jadi sehingga mudah untuk diimplementasikan. Ya. Lanjut ya. Nah, nanti di dalam PHP itu macam-macam ya. Jadi bagaimana sintaknya dipelajari sendiri ya. Bagaimana sintaknya, bagaimana komennya, bagaimana deklarasi variabel langsung. Bagaimana if, bagaimana looping ya. Silakan nanti dipelajarin di Waitress School. Nah, sekarang bagaimana mengelola form yang ada di PHP. Seperti Anda ketahui, kalau kita membuat HTML itu kan kita bisa membuat form ya, form inputan ya. Ya, seperti ini. Ya, tampilan seperti ini ya. Masukkan nama, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, form ini sebenarnya buat apa sih? Ya buat dikelola oleh PHP sebenarnya. Ya, karena kalau cuma form aja, oke, kirim sudah. Siapa yang mengelola? Siapa yang memproses? HTML nggak bisa memproses. JavaScript bisa, jQuery bisa ya, jQuery bisa. Selain jQuery, PHP juga bisa. Ya, jadi alurnya di sini saya tulis alurnya ya. Pertama, dari form HTML itu dia klik submit ya, atau OK atau send, maka kemudian PHP yang berada di server itu akan membaca formnya itu, isiannya itu apa aja, kemudian memproses, kemudian mengembalikan dalam bentuk output. Ini loh outputnya. Ya. Nah, untuk membaca data read ya, PHP menggunakan metode global, ada get dan post yang digunakan untuk mengambil data dari form data. Nah, kalau kita kembali ke HTML ya, di sini kan ada ya. Ya, di sini ada ya. Pada saat Anda membuat form ya, di sini ada contohnya ya, Anda buat form. Di situ Anda akan menentukan action ya. Kemudian di sini ada metode sebenarnya. Nah, di sini metode ya. Metodenya ada dua, bisa get, bisa post. Ya. Kalau Anda tidak menentukan metodenya, maka dia akan menggunakan yang post. Ya. Jadi di sini kita menentukan ketika kita membuat form, kita menentukan actionnya dan menentukan metodenya. Ya. Artinya apa action itu? Actionnya ini kalau form ini diklik, dikirim, jebret, maka yang akan merespon itu adalah file ini, actionpage.php. Begitu maksudnya. Ya. Dengan metode apa? Metodenya get. Ya, gitu. Nah, kalau kita cuman seperti ini aja, nggak pakai metode ya, maka dia akan ngirimnya sebagai post. Itu ya. Nah, contoh yang ini misalkan. Nah, contoh yang ini tampilannya kan seperti ini jadinya ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini kalau disubmit ya, bisa seperti nama Budi misalkan. Disubmit, yang akan merespon itu adalah file ini, actionpage.binary.asp. Ya.
Kebetulan metodenya di sini adalah post. Ya, jadi input yang dimasukkan adalah body. Ya. Kita lanjut ya. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi dalam materi berikutnya dalam kuliah pemrograman web. Ya. Oke, kemarin Anda sudah belajar tentang review ya, bukan belajar ya, review sebenarnya, karena mata kuliah sebelumnya sudah membahas itu. HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery. Selanjutnya kita akan membahas tentang PHP. Ya, kalau kemarin kita pakai jQuery bisa mengolah data yang tampil ya di klien, menjumlahkan, mengalihkan, merubah tampilan dan sebagainya. Nah, kalau yang PHP ini dia berjalannya di server, ya nanti bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan data ke database sehingga kita bisa menampilkan data dari database ke aplikasi web yang kita miliki. Oke. PHP adalah bahasa pemrograman yang bukan bisa berjalan di server ya, hanya bisa berjalan di server. Ya. Jadi kalau kita membuat program PHP itu dia harus perlu server. Ya, kalau HTML dia bisa berjalan di klien. Klien itu apa sih klien? Klien itu browser ya. Contoh browser itu klien kita. Ya. Nah, untuk menjalankan script PHP kita memerlukan server web ya. Minggu yang lalu sudah saya beri tugas ya untuk instalasi server web. Ya bisa pakai SAM, bisa pakai LAM, bisa pakai WAM gitu ya. Nah, PHP gratis ya, sifatnya gratis. Nah, untuk membuat program PHP kita bisa pakai tools yang sifatnya text editor ya, sama dengan HTML. Bisa pakai Visual Studio, bisa pakai Notepad Plus dan sebagainya. Nah, untuk membuat program PHP, script PHP, ini kita taruh di dalam HTML kita ya, gitu ya, dan ditandai dengan tag seperti ini, tagnya ya. Jadi ada lebih kecil tanda tanya PHP, bla bla bla, kemudian di bawahnya. Ya. Dalam contoh program ini ada echo my first PHP script. Echo itu perintah PHP yang digunakan untuk menampilkan tulisan di layar. Ya. Kemudian file PHP, file programnya kalau yang web kemarin kan .html ya, gitu. Nah kalau di sini kita kalau PHP harus .php dan dia harus diletakkan di folder web server. Ya, oke, contoh, oke. Saya sudah install web server, saya pakai SAM, ya. Oke, saya start Apache-nya. Di SAM itu ada beberapa service ya. Ada service untuk menjalankan PHP, Apache, ada service untuk menjalankan database MySQL, ada service untuk menjalankan pengiriman file atau FTP, file transfer protocol itu FileZilla, ada service untuk email service Mercury dan ada service untuk Java ya, ada Tomcat. Nah ini dalam contoh ini saya pakai yang Apache aja ya. Kemudian di tempat saya ini ada perbedaan mungkin di tempat Anda, karena di tempat saya ada beberapa aplikasi. Ini portnya saya ubah ya, jadi portnya 4413 ya. Oke, kemudian karena saya pakai SAM ya, maka kebetulan SAM saya install di C, ini folder SAM-nya. Nah di dalam SAM itu ada folder namanya htdocs, itu adalah folder aplikasi webnya, itu berada di dalam htdocs. Kebetulan di tempat saya banyak folder nih, ya. Nah untuk pembelajaran ini saya taruh di folder yang belajar PHP ya, saya belajar PHP. Oke. Nah saya bisa buka ya, ya, saya pakai port ya. Nah, kalau saya buka seperti ini, munculnya ini dashboardnya SAM saya ya, ada macam-macam. Nah tadi saya meletakkan filenya itu di dalam folder yang namanya belajar PHP. Ini saya zoom ya supaya kelihatan aja. Jadi kita tuliskan belajar PHP.
Ya. Nah, saya tidak menuliskan file apa yang saya buka. Ya, kalau saya nuliskannya seperti ini, saya tidak menuliskan file apa yang saya buka, otomatis dia akan membuka file yang namanya index. Nah, mana nih indeksnya? Lah, ini indeks. Kebetulan namanya indeks PHP. Ya. Jadi kalau saya tidak mendefinisikan file apa yang dibuka, maka dia akan membuka file indeks. Ya. Entah indeks HTML, entah indeks PHP. Kebetulan indeks PHP saya, kalau saya buka, isinya adalah tampilan seperti ini, tampilan ini template yang saya buat. Ya, oke ya, saya tutup. Nah, contoh pertama saya akan buka belajar.php. Ya. Ya. Ini kayak HTML biasa ya. HTML biasa, kemudian ini body gitu ya. Ini yang berada dalam body. Ya. Kemudian H3 untuk buat heading gitu ya. Biasalah ya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa ini script PHP ya, ini kita harus kasih tag seperti ini. Ya. Kemudian ini programnya. Ya. Jadi yang ini echo ini tidak ditulis di HTML tapi ditulis dari tag PHP. Ya. Kalau coba kita jalankan, filenya adalah belajar.php ya. Belajar.php. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ditulis pakai HTML yang atas. Kemudian yang bawah ini ditulis dari script PHP. Ya. Terus PHP juga bisa menulis tag HTML. Ya, itu dari PHP ya, yang ini ya. Kemudian selamat pagi mahasiswa, ini dari PHP. Ya, ini saya pakai apa ini? Saya pakai button ya, saya pakai kelas buttonnya bootstrap gitu ya, supaya bagus. Kemudian apa lagi? Ini juga dari PHP ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, PHP itu jalannya di server. Ya, jadi coding PHP ini nggak akan bisa kelihatan di klien. Ya, browser ini klien, server itu yang sampai P yang tadi saya jalankan. Ya. Jadi kalau kita coba melihat source-nya di sini, ini coba saya lihat source-nya, saya klik kanan, view source. Nah, programnya seperti ini kelihatannya. Tulisan biasa, tapi tag HTML-nya nggak ada. Ya, oke. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ya. Berikutnya, ini contohnya tadi ya. Nah, di dalam file PHP bisa berisi apa aja, teks, HTML, CSS, JavaScript, dan PHP-nya sendiri. PHP dijalankan di server dan sebagai hasilnya dia akan menghasilkan tampilan dalam bentuk HTML. Ya, file PHP sendiri ekstensinya adalah .php. Ya. Buat apa sih PHP? Ya buat aplikasi web, gitu ya. Contoh saya buka apa ya? Contoh misalkan kalau Witri School itu dia nggak pakai PHP, dia pakai ASP, ya, itu .asp. Contoh misalkan Terus itu. Nah, ini dibuat dengan menggunakan file, dibuat dengan menggunakan PHP. Contoh misalkan saya buka apa ya? Syakat, mana syakat? Ya. Contoh seperti ini. Nah, ini Anda lihat filenya di sini ya, .php. Gitu ya. Saya buka profil misalkan. Kita lihat di sini dia juga .php. Jadi ini contoh penggunaan aplikasi PHP. Oke. Nah, PHP bisa buat apa aja? PHP bisa macam-macam. Ya, dia bisa membuat halaman yang dinamis, yang isinya dinamis. Ya, bisa digunakan untuk membuat file, membuka file sembarang ya. Tidak hanya file PHP, bisa file teks, file gambar, gitu ya. Bisa membaca file, menulis, menghapus, gitu ya. Bisa mengumpulkan data dari form, ya, form inputan, nanti diambil datanya, terus kemudian diolah misalkan, itu bisa. Mengirim dan menerima cookies, bukan kue ya. Cookies itu data yang disimpan di user.
Kemudian bisa melakukan modifikasi data di dalam database. Bisa digunakan untuk mengontrol akses user session nanti ya. Bisa juga digunakan untuk melakukan enkripsi data. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Terus kenapa kok PHP? Tadi contoh Waitress School pakai ASP gitu ya. Mungkin nanti ada juga aplikasi yang pakai .NET misalnya. Nah, PHP sifatnya tadi open source, gratis, nggak bayar. Berjalan di banyak platform. Server maksudnya ya, platform server ya. Di Windows bisa, Linux bisa, Unix bisa, Macintosh bisa. Kompatibel dengan semua server yang digunakan saat ini, apa aja IS dan sebagainya. Ya. Mendukung banyak database. Nanti kalau kita pakai untuk membuat sistem informasi, ada data yang disimpan di dalam sebuah database. Database-nya pakai MySQL bisa, Postgre bisa, Firebase juga bisa, Oracle, SQL Server, Access dan sebagainya. Gitu ya. PHP-nya free, gampang dipelajari dan banyak dokumentasinya. Ya, bahkan kalau Anda buka Waitress School PHP. Nah, di sini juga ada tutorial. Bisa diikuti. Ya, oke. Oke, sebelum lanjut ya. Jadi kemudian kalau kita buat aplikasi kan harus di-hosting di internet ya. Harus hosting di internet. Nah, ternyata banyak layanan hosting itu yang mensupport PHP. Ya. Jadi sehingga mudah untuk diimplementasikan. Ya. Lanjut ya. Nah, nanti di dalam PHP itu macam-macam ya. Jadi bagaimana sintaknya dipelajari sendiri ya. Bagaimana sintaknya, bagaimana komennya, bagaimana deklarasi variabel langsung. Bagaimana if, bagaimana looping ya. Silakan nanti dipelajarin di Waitress School. Nah, sekarang bagaimana mengelola form yang ada di PHP. Seperti Anda ketahui, kalau kita membuat HTML itu kan kita bisa membuat form ya, form inputan ya. Ya, seperti ini. Ya, tampilan seperti ini ya. Masukkan nama, ya dan seterusnya. Ya. Nah, form ini sebenarnya buat apa sih? Ya buat dikelola oleh PHP sebenarnya. Ya, karena kalau cuma form aja, oke, kirim sudah. Siapa yang mengelola? Siapa yang memproses? HTML nggak bisa memproses. JavaScript bisa, jQuery bisa ya, jQuery bisa. Selain jQuery, PHP juga bisa. Ya, jadi alurnya di sini saya tulis alurnya ya. Pertama, dari form HTML itu dia klik submit ya, atau OK atau send, maka kemudian PHP yang berada di server itu akan membaca formnya itu, isiannya itu apa aja, kemudian memproses, kemudian mengembalikan dalam bentuk output. Ini loh outputnya. Ya. Nah, untuk membaca data read ya, PHP menggunakan metode global, ada get dan post yang digunakan untuk mengambil data dari form data. Nah, kalau kita kembali ke HTML ya, di sini kan ada ya. Ya, di sini ada ya. Pada saat Anda membuat form ya, di sini ada contohnya ya, Anda buat form. Di situ Anda akan menentukan action ya. Kemudian di sini ada metode sebenarnya. Nah, di sini metode ya. Metodenya ada dua, bisa get, bisa post. Ya. Kalau Anda tidak menentukan metodenya, maka dia akan menggunakan yang post. Ya. Jadi di sini kita menentukan ketika kita membuat form, kita menentukan actionnya dan menentukan metodenya. Ya. Artinya apa action itu? Actionnya ini kalau form ini diklik, dikirim, jebret, maka yang akan merespon itu adalah file ini, actionpage.php. Begitu maksudnya. Ya. Dengan metode apa? Metodenya get. Ya, gitu. Nah, kalau kita cuman seperti ini aja, nggak pakai metode ya, maka dia akan kirimnya sebagai post. Itu ya. Nah, contoh yang ini misalkan.
contoh yang ini tampilannya kan seperti ini jadinya ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini kalau di submit ya, bisa seperti nama Budi misalkan. Di submit yang akan merespon itu adalah file ini, actionPageBinary.asp. Ya. Kebetulan metodenya di sini adalah post. Ya. Jadi input yang dimasukkan adalah Budi. Ya. Kita lanjut ya. Contoh. Oke, baik. Berikutnya contoh ya. Pada contoh ini saya sudah install SAMPP ya di C. Kemudian kalau Anda perhatikan folder aplikasi web itu oleh SAMPP diletakkan di sebuah folder yang namanya htdocs ya. Kebetulan di dalam htdocs ini saya sudah banyak subfolder lagi. Untuk keperluan contoh ini saya taruh di dalam folder yang namanya belajar PHP ya. Coba kita buka ya, belajar PHP ya, isinya seperti ini. Oke, untuk contoh pertama saya akan membuat form inputan ya. Saya buat file ya, saya beri nama form 1. Ekstensinya apa? Boleh HTML karena tidak ada PHP-nya, boleh juga PHP ya, karena tadi form PHP itu juga file PHP juga bisa berisi HTML ya. Nah, di sini saya pakai ekstensi HTML, saya buat sebentar. Nah, tadi sudah terbuka ya. Saya buat satu form inputan. Saya mengambil contoh dari Bootstrap ya, seperti ini ya. Seperti apa codingnya? Saya ambil aja ya. Oke. Ini ya, HTML form. Di situ ada form action. Nanti dia lari kemana kalau diklik submit gitu ya. Terus ada apa ini? First name, inputnya text. Last name, inputnya text ya. Kemudian ada tombol submit. Kalau saya jalankan ya, form 1 HTML jadi seperti ini ya. Kebetulan ini sudah ada value-nya ya. Value-nya saya kosongkan aja supaya dia kosong. Oke ya. Nah, kalau di submit ya, dia akan cari file yang namanya actionpage.php ya. Kalau nggak ada error, ini karena nggak ada error ya. Ini saya tambahin ini ya, belajar PHP. Saya tambahin folder karena punya saya ada foldernya. Oke. Sekarang saya tambahkan file. Saya nggak pakai nama PHP ya. Saya pakai nama form1 underscore aksi.php. Oke. Saya buat filenya dengan nama form1 aksi. Kenapa kok nama filenya begini ya, supaya jejer ya, atas bawah gitu ya. Kan form 1 sama aksinya gitu ya. Saya edit. Nah, sorry, ini tadi sudah ngedit yang sebelumnya. Saya edit ulang ya, sorry. Ya, saya isi coding ya, echo ini form aksi, isinya seperti ini ya. Jadi ini kalau disubmit sebentar saya refresh dulu, disubmit. Nah, ini form aksi menampilkan isi dari PHP ya. Nah, kemudian ini kita bisa tambahin metode ya, metode bisa get atau post ya. Metode itu menentukan bagaimana cara data dari form itu dikirimkan ke server yang akan merespon ya. Sini ya, metode. Jadi ada metodenya, ada get, ada post. Kalau kita tidak mendefinisikan metode ini, defaultnya dia menggunakan get. Jadi kalau saya ditulis dia get ya. Di sini saya ganti post, kita menggunakan post. Nah, kalau kita mengirimnya menggunakan post, maka di sini untuk mendapatkan variabel yang kita kirimkan tadi ya, yang kita kirimkan tadi, maka kita menangkapnya itu juga pakai variabel yang namanya
post, $_post. Tapi kalau kita pakai get, nanti kita menangkap variabelnya, kita bisa pakai $_get. Ya. Nah, karena kita pakai post, saya tulis post ya di sini. Kemudian dalam satu form metodenya pasti sama ya, get atau post, pilih salah satu. Ya, oke. Kemudian saya mau ngambil isian untuk yang ID-nya fname. Ya, saya taruh ke variabel fname, kemudian saya tampilkan isinya. Echo, nama depan yang diinputkan, contoh aja ya, $fname. Oke. Sebentar, ini salah ketik ya, fname biar sama. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi ini kalau saya jalankan, balik ya, Budi misalkan. Ya, submit. Sorry, ada yang salah ya, fname. Sorry, sebentar. Ini dia error ya. Kenapa? Indeks fname tidak ditemukan. Ya, kita lihat di sini dia pakai apa? ID-nya fname. Metodenya post. Oke. Kemudian di sini sebentar. Saya refresh dulu sebentar ya. Apa yang salah ya? Budi. Oke, tadi belum di refresh kayaknya. Misalkan saya ganti Agung. Ya, submit. Ini forum aksi, nama depan yang diinputkan Agung. Ya, supaya ganti baris kita bisa nambahin tag HTML untuk ganti baris apa coba? BR ya. Oke, selanjutnya saya juga menangkap variabel yang diinputkan untuk nama belakang. Nama belakang itu pakai variabel apa di sini? Kita lihat menggunakan lname. Ya, nama variabelnya ditentukan dari ID ya. ID. lname. Oke. Nama belakang yang diinputkan adalah lname. Ya, saya refresh dulu. Misalkan Agung Wijaya. Nah, di sini nama depan yang diinputkan Agung, nama belakang yang diinputkan Wijaya. Ya. Oke, sorry. Ini tambahin ini ya BR ya supaya turun ya. Ini kita bisa nambahin BR. Ya, supaya rapi. Joko Widodo misalkan. Ya. Oke. Kemudian misalkan formnya kepingin kita tambahkan pakai bootstrap supaya bagus gitu ya. Kita bisa pakai bootstrap form. Kita bisa pakai apa? CSS-nya bootstrap ya. Supaya tampilannya misalkan ya seperti ini, misalkan horizontal form ya. Oh, agak banyak yang harus disesuaikan karena dia kalau kita pakai bootstrap dia harus berada di dalam div ya, div container. Oke, contoh ini saya copy headnya. Oke, terus ini berarti body ya, bodinya. Oke, taruh di bawah. Oke, kemudian ini saya copy ininya, apa namanya, div-nya sampai bawah. Oke, HTML form saya buang aja. Oke, kita bisa lihat hasilnya belum kita sesuaikan ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita ganti apa ini tadi, first name. First name, kurang. Kemudian ini password saya buang, kita nggak perlu password. Apa ini? Member me centang, submit. Oke.
Kemudian ID-nya first name tadi kita pakai fname. Ya, fname. Enter fname. Oke ya, sudah ya. Name-nya sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa ya, nggak usah. Oke, kemudian kita buat lagi satu lagi untuk last name. Ya, last name, lname. Ya. lname, oke ya. Ini tabnya teks ya, jangan email. Tabnya adalah teks. Oke, kita lihat dulu. Oke, yang bawah bisa kita buat. Ya, ya. Misalkan kita tes. Ya, sebentar. Oh, actionnya, sorry, actionnya apa tadi? Belajar PHP / forum 1 underscore aksi. Ya. Oke, saya refresh dulu. Misalkan Dwi Jaya. Ya. Oke, dia tidak ada yang salah ya. Fname sama lname. Kita bisa cek ID-nya. Sebentar. Sorry, tadi ada yang salah ya. Jadi harusnya yang dia bukan pakai ID ya, dia pakai name, sorry. Name. Fname, kemudian di sini name-nya supaya tidak terlalu panjang saya ubah bawah L name. Oke, kita masukkan datanya. Sebentar. ID. Sorry. Ini bisa coba kita post, hasil postnya itu isinya apa aja gitu ya. Oke. Oh, nggak ada isinya. Oh, formnya nggak ada. Formnya mana ini? Metodenya pantesan nggak ketemu. Metodenya get ya. Metodenya get. Ya. Ada yang salah. Oke. Line 4. Sebentar. Oh, kok metodenya get. Metodenya post. Ya. Jadi nanti Anda bisa ngecek banyak hal ya, yang salah di mana gitu ya. Indonesia Wijaya misalkan. Oke. Jadi yang disebutkan Indonesia dan Wijaya. Ya. Ini bisa dibuang ya. Ini print. Kenapa saya kok ngasih perintah itu untuk mengecek sebenarnya variabel post itu isinya apa aja gitu ya. Isinya apa aja. Ya, jadi di situ isinya ada fname dan lname ya. Coba saya cek dulu. Ini kalau coba saya hapus name-nya saya hapus. Oke, misalkan Trunojoyo Jaya. Oh iya, nggak mau ya. Jadi dia harus pakai name, bukan pakai ID. Ya. Nah, kalau kita pakai get, misalkan, nah jadi yang di sini juga harus diubah. Yang di sini juga harus pakai get. Ya, seperti ini ya. Get, saya copy, get. Ya. Oke ya, saya refresh. Misalkan Agung Wijayanto, submit. Nah, Agung Wijayanto. Ya, oke. Jadi itu beberapa trik untuk troubleshooting kalau nanti ada data yang tidak terkirim.
Selanjutnya di sini ada tugas ya, ada tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, latihan. Jadi ada buat halaman pembuka begitu ya. Kemudian dari halaman pembuka itu ada link Ahref itu ya, untuk masuk ke form input. Kemudian ada proses input biodata. Dia harus masukkan input biodata ya. Dan nama, alamat, jenis kelamin, usia dan sebagainya gitu ya. Kemudian tombol submit, direspon kan. Nah, ketika respon itu mengecek, memastikan bahwa semua isian itu terisi. Kalau tidak terisi, ya, kalau ada yang nggak terisi, inputnya nggak lengkap, kembalikan ke forum inputan. Namun, kalau inputnya lengkap, oke, masuk ke halaman pembuka. Itu buat latihan yang harus Anda kerjakan untuk materi ini. Bisa dibaca ya. Jadi, coba Anda buat halaman pembuka, ada link ke forum input, kemudian dia input. Ya, kalau misalkan dia inputannya lengkap, ya inputannya apa? Biodatanya orang. Dia harus mengisikan nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Kalau biodatanya lengkap, oke, sukses masuk ke halaman pembuka. Tapi kalau dia inputannya nggak lengkap, kembali ke forum input. Ya, diarahkan kembali ke forum input. Ya, silakan dibuat program seperti itu dan dibuat dokumentasinya. Bagaimana cara Anda membuat? Ya, oke. Saya kira itu untuk pengantar PHP. Jika ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan lewat Google Classroom atau bisa lewat komen. Terima kasih. Selamat belajar, semoga lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.